Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Aura Zara Rifin dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan NIM 2502110005. Di video kali ini aku ingin mempresentasikan salah satu karya seni rupa kontemporer yang akan aku analisis sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah tinjauan seni rupa yang diampu oleh Ibu Ratih Ayu Partilingga, SPD MPD. Kalau kita disajikan sebuah lukisan-lukisan yang milik maestro-maestro Indonesia seperti lukisannya Basuki Abdullah, Sujoyono, atau Avandi, Raden Saleh, kita gampang melihatnya sebagai seni. Kita paham bahwa itu sebuah seni dan sudah diterima dalam masyarakat. Tapi kalau aku tanya kalian, apakah ini termasuk seni? Ini termasuk seni dan ini termasuk seni? Dan ini karya kontemporer yang aku lihat langsung di pameran FBS beberapa minggu yang lalu. Pada tahun 2019 lalu, ada seniman namanya Maurizon Catalan. Dia menggemparkan dunia media sosial karena karyanya yaitu sebuah pisang dilakban terus dipajang. That's it. Judulnya komedian dan masyarakat tuh bingung kenapa sebuah pisang yang cuma dilakban bisa disebut karya seni hingga dipamerkan di sebuah galeri. Lebih kaget lagi karena komedian ini berhasil terjual dengan harga 1,7 miliar. Akhirnya aku coba lihat karya-karya dari Maurizon Catalan ini, dan ternyata Maurizon Catalan adalah seorang seniman kontemporer dan juga konseptual art, di mana dia sering menggunakan karya seninya untuk menyindir atau memberikan kritik atau semacam satir lah. Nah, ada yang lebih wow menurut aku dibanding sebuah pisang yang dilakban, yaitu seorang galeris yang dilakban oleh Maurizon Catalan ini, dimana aku sangat tertarik banget untuk mengulik ini dan aku jadikan bahan untuk aku analisis pada video kali ini, yaitu sebuah karya performance art yang dibuat pada tahun 1999 dengan judul A Perfect Day. Supaya bisa lebih paham tentang karya yang akan aku kulik, aku akan sedikit menjelaskan sedikit banyaknya tentang apa sih seni kontemporer itu. Mungkin kalian bingung kenapa sebuah pisang, sebuah kursi, sebuah jam, sebuah sandal, bahkan sebuah urinoir itu bisa dijadikan objek karya seni. Yang perlu digarisbawahi adalah seni kontemporer ini mengedepankan gagasan atau ide atau makna dibanding sebuah bentuk visual. Jadi gak heran kalau kalian melihat barang-barang sehari-hari itu dijadikan sebuah objek seni oleh seniman karena seniman memilih barang tersebut atau benda tersebut sebagai kendaraan dalam menyampaikan ide yang ada di kepala dia. Nah, sebenarnya pemikiran ini tuh berakar dari Marshall Duchamp. Jadi waktu itu dia mengirim sebuah urinoir sebagai karya seni yang akan dipajang pada sebuah galeri lalu ditolak oleh pihak galeri karena dianggap tidak sopan. Lalu dia bertanya kenapa sebuah urinoir ini tidak bisa dijadikan karya seni. Kenapa? Apa yang menentukan sebuah seni ini menjadi seni? Apakah seni ini menjadi seni karena bentuknya atau bagaimana cara kita melihatnya? Intinya dia membuat statement seperti ini dan kita bisa ambil 3 poin untuk kita melihat apa itu seni kontemporer. Yang pertama, seniman itu tidak penting apakah dia membuat atau tidak sebuah barang tersebut. Tapi sebuah seniman itu memilih barang tersebut untuk dijadikan kendaraan dalam menyampaikan idenya. Yang kedua, sebuah barang sehari-hari itu menjadi hilang fungsinya karena diberi judul, diberi sentuhan dari seniman. Yang ketiga, penonton memiliki sudut pandang yang baru dan interpretasi baru terhadap barang tersebut. Contohnya aja, ada salah satu karya seni kontemporer yang aku suka banget, karyanya dari Felix González Torres pada tahun 1991, judulnya Untitled Perfect Love. Jadi dia itu memilih objek jam untuk menyampaikan idenya, dimana sebuah 2 jam itu diletakkan pada detik dan menit yang sama, dan at the end of the day pasti ketika sebuah jam itu berdetak bersamaan ada salah satu jam yang berdetak lebih lambat hingga akhirnya mati terlebih dahulu. Nah, tragisnya sebenarnya ini berasal dari kisah asli seniman tersebut, di mana pada tahun 1990-an istrinya itu mengalami penyakit AIDS, sehingga Felix González ini menggunakan jam untuk mengibaratkan sepasang kekasih, yaitu dirinya dan istrinya.
Kalau kita balik lagi ke karyanya Maurice dan Catalan yang A Perfect Day, kita sama-sama tahu bahwa Maurice dan Catalan memilih galerisnya sendiri sebagai objek utama dalam menyampaikan ide dan gagasan dia. Nah, A Perfect Day ini merupakan performance art yang dipresentasikan pada 27 September 1999 di Galeri Massimo de Carlo di Milan, Italia, di mana dia menempelkan badan galerisnya sendiri yaitu Massimo de Carlo ke dinding dengan menggunakan duct tape atau lakban selama jam buka pameran. Nah, unsur rupa yang terlihat dari karya tersebut adalah yang paling menonjol garis-garis yang timbul karena kesan lilitan dari duct tape yang melilit sang galeris. Untuk analisis formal pada karya A Perfect Day ini, menurut aku karya A Perfect Day ini tuh sangat mengedepankan prinsip point of interest, dimana karena hanya ada dua objek yaitu galeris dan lakban, para mata penonton itu lebih gampang untuk fokus kepada objek utama yaitu galeris yang sedang dililit lakban. Dan menurutku penggabungan antara galeris, lakban, dan juga galeri seni itu memberikan kesan visual yang sedikit absurd dan membuat penonton bingung terhadap pemandangan yang sedikit tidak lazim ini, sehingga muncullah pertanyaan pada para penonton, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh Maurizio Cattelan ini. Sebenarnya Maurizio Cattelan itu jarang banget untuk memberikan pernyataan yang gamblang tentang makna dari karya-karya yang ia buat. Ia lebih sering untuk memberikan keleluasaan untuk para penikmatnya dalam menginterpretasikan atau menerjemahkan karya-karyanya dalam sudut pandang masing-masing individu. Menurutku, karya A Perfect Day ini dapat diinterpretasikan sebagai kritik dari Maurizio Cattelan untuk institusi seni dan relasi yang berkuasa di dalamnya. Ketika dia memilih galeri seni, dia tuh sebenarnya sedang membalik peran yang ada dalam dunia seni. Biasanya kan galeri seni ini berperan dalam memilah dan memilih karya mana yang bisa masuk ke dalam galeri. Tapi setelah performance artnya dia itu, yaitu melakban si galeris ini, seolah-olah dia membungkam galeris dan mengajak penonton untuk bertanya, sebenarnya siapa sih yang punya kekuasaan, yang benar-benar punya kekuasaan untuk menilai suatu karya gitu. Dan karya ini juga menurutku menunjukkan bahwa karya seni itu benar-benar sangat fleksibel, bisa performance art kayak gini dan memberikan refleksi kritis pada benak penonton setelah melihatnya. Karya seni seperti ini sangat erat kaitannya dengan sosial budaya karena punya pendekatan untuk mengkritisi peran museum, galeri seni, kurator seni, pasar seni dalam membentuk nilai atau makna suatu karya. Terakhir yaitu kritik dan juga kelebihan dari karya A Perfect Day. Menurutku kritikku satu-satunya terhadap karya ini adalah aku sempat melihat wawancara kepada Massimo de Carlo. Ternyata selama dia digantung atau dilakban itu kan dia digantung selama jam buka operasional pameran dan dia tuh sempat pingsan. To collapse. Unfortunately, Massimo fainted, so we had to call the ambulance. Sehingga menurutku sangat disayangkan jika performance art ini beresiko untuk keselamatan dan kesehatannya Massimo de Carlo. Dan untuk kelebihannya menurutku ini sangat unik, absurd, dan juga memancing diskusi yang lebih dalam dan karya seni ini bisa terus diingat karena meninggalkan benak pertanyaan setelah melihat karya tersebut. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.